Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang mudahkan bagi kita semua untuk bermuajahah dan tatap muka pada kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah SWT berikan kita kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki dari jalan yang baik, dan juga amal ibadah yang diterima yang telah kita usahakan maupun yang akan kita usahakan. Salawat beriring salam marilah kita aturkan kepada seorang yang lahir pada bulan ini, baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah, yang telah menuntun kita semua dan kita rindu perjumpaannya, dan insya Allah kita semua mendapatkan nikmat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang budiman, Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat di ayat 6. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik yang diragukan ke dalam keagamaan, kualitas keagamaannya, dengan sebuah berita, dengan sebuah kabar, dengan sebuah omongan, dengan sebuah perkataan dari seseorang, fatabayyanu, maka hendaklah kalian melakukan klarifikasi. Fatatabbatu atau klarifikasi, ya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena bisa jadi jika kita tidak melakukannya, bisa jadi kita akan terperosok ke dalam, sebahagian kita akan terperosok ke dalam jurang kebodohan, ketidaktahuan, ya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga karena kita tadi termakan hoax, termakan omongan orang yang tidak kita saring sebelum kita sharing, akhirnya kita menyesal dari keputusan yang telah kita perbuat. Dari sini seharusnya kita manusia, khususnya dalam hal ini adalah memanggil orang-orang yang beriman. Jika jemaah sekalian mengetahui di dalam Al-Quran ada ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang perintahkan kita untuk mengetuk kita, memanggil wahai orang-orang yang beriman, itu adalah suatu perintah dari Allah SWT. Jika kita melaksanakan perintah tersebut atau menghindarkan larangan tersebut, maka akan bertambahlah iman kita. Dan sebaliknya, jika kita tidak mengindahkan perintah atau larangan tersebut, maka akan berkurang kualitas keimanan kita. Di sini Allah SWT memerintahkan kita agar kita berhati-hati. Seorang yang beriman, sebelum dia menulis, sebelum dia berkata, sebelum dia menyampaikan, seharusnya ia melakukan klarifikasi. Jangan sampai kita tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa dalam bersikap, ya. Karena ketika kita tergesa-gesa itu akibatnya yang disampaikan dalam akhir surat Al-Hujurat ayat 6 ini adalah bisa jadi kamu nanti akan terperosok ke dalam kebodohan, ketidaktahuan kamu itu akan menjerumuskan kamu menjadi seorang yang menyesal atas keputusan yang telah diambil, atas tindak tanduk yang telah kita lakukan, tingkah laku yang kita lakukan tadi. Oleh karenanya, jika seseorang melaksanakan tabayun, ya, klarifikasi, maka akan bertambah kualitas keimanannya, kehati-hatiannya, kewaspadaannya dalam menerima berita, menerima omongan, mendengar berita omongan dari seseorang. Pastikan kita melakukan
otorisasi, klarifikasi dari dua arah. Jangan sampai kita mendengar sebuah perkataan kemudian kita menelannya begitu saja, sebelum kita akhirnya akan terjerumus kepada kebodohan dan juga jurang penyesalan. Dalam sebuah hadis Nabi yang demikian ini menghindarkan kita dari sebuah pertikaian maupun keburukan yang lebih besar, yaitu adu domba, di mana baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, la yadkhulul jannata qattatun. Jadi itu ceritanya, ketika itu ada sebuah cerita yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman dari Hammam ibn Munabbih. Dia seorang tabi'in bertemu dengan Hudzaifah bahwa seseorang, inna rajulan yarfa'ul haditha ila Utsman. Ada seorang mendengarkan sebuah berita hadis, ya, yang itu diriwayatkan oleh sahabat Utsman, atau sebuah perkataan yang itu dinisbatkan oleh sahabat Utsman bin Affan, khalifah kita. Kemudian apa kata Hudzaifah? Faqala lahu Hudzaifah, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wahai Hammam, aku sudah pernah mendengar Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, kepadaku, bersabda kepada kita semua, la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga orang yang berperilaku adu domba. Wal'iyadu billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa sih penafsiran qattatun? Qattatun dalam bahasa Arab berarti dengan namamun. Namamun itu adalah orang yang berlaku adu domba, ya, fitnah kanan kiri. Qattatun au an-namimatu, bimana an-namimah, dia itu orang yang menyampaikan perkataan manusia, ya, untuk melakukan kerusakan, ya, dua pihak. Jadi ingin merusak hubungan, ala jihatil ifsad. Jadi menyampaikan sesuatu kepada seseorang untuk bermaksud merusak hubungan antara teman dengan temannya, antara saudara dengan saudaranya, antara pasangan suami dengan istrinya, dan sebagainya. Hubungan-hubungan itu untuk dihancurkan, untuk dileburkan. Banyak orang-orang yang demikian, entah apa maksudnya, begitu. Dan Allah yang tahu maksud demikian. Sebagai seorang yang beriman, ya, ketika kita mendapatkan sebuah berita, itu jangan sampai ketika kita berkata ataupun mendengar berita tersebut ada maksud dalam benak kita ingin merusak hubungan seseorang dengan yang lainnya. Kita tidak tahu maksud seseorang menyampaikan hal tersebut kepada Anda. Bisa jadi untuk merusak hubungan, bisa jadi, mohon maaf, untuk mencari simpati Anda. Ya, banyak hal-hal yang mesti kita waspadai. Disinilah kecerdasan seorang yang beriman. Ketika dia mendapatkan sebuah perkataan yang itu mungkin tidak pas atau tidak tepat, atau mungkin dia takut salah, maka seharusnya dia tabayun, klarifikasi kepada seseorang yang dinisbatkan perkataan tersebut kepadanya. Misal si A berkata bahwasanya kamu tadi dikata sama si B telah memfitnah si C, begitu. Bener nggak? Begitu. Akhirnya si fulan tadi melakukan tabayun, klarifikasi kepada, atau pertama dia langsung termakan omongan temannya si C tadi yang dia ingin menyampaikan sesuatu, apa si B tadi menyampaikan kepada dia, termakanlah kita dengan fitnahannya. Hal demikian, orang yang berlaku demikian, apalagi orang yang beriman, maka sudah jelas dia tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada demikian. Namun sekali lagi, kita bisa menghindari hal demikian, jemaah sekalian, dengan kita melaksanakan tabayun, ya,
Jangan sampai kita termakan suatu perkataan kemudian kita langsung menerimanya mentah-mentah. Kita harus lakukan klarifikasi, tabayun. Jangan sampai kita termakan perkataan yang justru menjauhkan kita dengan seseorang, menjauhkan kita dengan teman dan saudara kita, padahal kita tidak pernah ada masalah dengan dia. Karena kita termakan tadi fitnah yang kita tidak tahu kebenaran perkataan tersebut yang tidak ditabayunkan. Berlaku tabayun dimanapun Anda berada sangat penting, jamaah. Dan itu salah satu bentuk kecerdasan iman, kata Allah SWT dan Quran surat Al-Hujurat tadi. Ciri-ciri orang yang beriman, dia akan waspada, dia akan hati-hati, dan dia akan melaksanakan klarifikasi terhadap perkataan-perkataan atau berita-berita yang tiba kepadanya. Jangan sampai kita langsung terima, apalagi itu kalau maksudnya tidak benar, dari orang yang kamu ragukan keimanannya atau yang kamu tidak yakin bahwasanya dia melaksanakan. Sering sekali dia berlaku bohong ya, berkata bohong. Akhirnya kemungkinan ada unsur kebohongan di sini, sehingga jangan sampai kita menerima perkataan tersebut mentah-mentah. Termasuk golongan orang yang disebutkan di sini dengan orang yang melakukan adu domba adalah wa huwa aidan ala diyata samma kalaman nasi min haitsu la ya'lamun sawa'an annammaha aw lam yunimmaha. Orang yang termasuk golongan orang-orang yang beradu domba ya, adalah mereka yang mencuri pendengaran, mencuri dengar ya, nguping ya, nguping, kepo atau gimana, yang dia tidak tahu sumber kebenaran tersebut. Dia atas sama, atau pura-pura nggak tahu, kalau itu baru dengar cuman sekilas saja. Kalau manas min haitsu la ya'lamun, kemudian tidak tahu sumber perkataan itu dari siapa ya, maksudnya dia akan ini ataupun tidak. Anam maha amlam yunim maha, dia bermaksud apakah di situ maksudnya dia akan untuk madu domba atau tidak. Kemudian sekali lagi, apapun ya, ada sebuah sabda yang lain mengatakan bahwasanya kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bikulli ma sami, apa yang dia dengar langsung dia sampaikan tanpa ada saringan dulu. Maka hal-hal demikian harus kita saring. Ada benarnya teman-teman yang berkata bahwasanya lebih baik kalau bisa saring dulu sebelum sharing. Saringlah dulu perkataan sebelum sharing. Apakah itu benar, bermanfaat? Apakah itu untuk menyerang orang lain ya, untuk tendensius kepada orang lain ataupun tidak? Bertanyalah, karena apa yang kita tulis maka Allah SWT akan menanyakan kita maksud dari apa yang kita tuliskan dan apa yang kita katakan. Jamaah yang budiman, kita orang yang beriman, jangan sampai iman kita ini hanya sekedar di prakteknya saja, namun hati kita tidak. Makanya dalam sabda Nabi besar kita Muhammad SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang Islam yang hakiki adalah mereka yang selamat, terhindar baik itu tangan maupun lidahnya, lidah dan tangannya dari menyakiti orang lain, siapapun orangnya, apapun derajatnya. Itu adalah hakikat seorang yang Islam, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan husnuzon bahwasanya Allah bukan maha yang buta, yang tidak tahu masalah kezoliman atau kita diapain dan sebagainya. Segala sesuatu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu. Karena bisa jadi ketika kita mengambil keputusan, kemudian kita salah mengambil keputusan karena kita tadi termakan perkataan teman, akhirnya membuat kita mengambil keputusan yang salah. Malulah kita dan menyesal atas keputusan yang kita ambil atau tindakan yang kita ambil. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ini banyak sekali media informasi, media sosial yang begitu cepat menyebar di mana-mana, dan lagi kita tidak bisa mengetahui apa itu benar atau tidak. Mari sama-sama kita berhati-hati dan waspada dalam menerima berita gunjingan, apalagi kalau itu tidak jelas dari sumbernya dari siapa, dari teman, entah maksudnya apa dan sebagainya. Karena kita tidak tahu maksud dari menyampaikan hal tersebut apa kepada kita, agar kita tidak
terperosok ke dalam ke jurang penyesalan dan kebodohan yang disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian penjelasan tentang pentingnya kita melakukan klarifikasi dan menghindarkan diri, menjauhkan diri dari lidah dan tangan kita dari berlaku adu domba atau qatat. Karena bisa jadi kita nggak masuk surga hanya gara-gara kita berlaku adu domba. Jangan mau kita diadu domba. Tetap solid, tetap harmonis dengan sesama kita. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya atas nama pribadi terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.